Saya adalah guru bahasa Indonesia di SMP Negeri 3 Denpasar, Provinsi Bali. Sebagai pendidik, kita tentu sangat merindukan masa-masa proses belajar mengajar secara langsung. Bertatap muka langsung dengan siswa dengan penuh semangat, kebersamaan, canda tawa, dan banyak hal lagi yang mengesankan. Pandemi COVID-19 ini benar-benar membuat kita kehilangan momen berharga bersama siswa. Namun, sebagai pendidik, kita harus menjadikan hal ini sebagai tantangan yang menarik. Membiasakan diri dalam pembelajaran daring, merancang, melaksanakan, serta mengevaluasi pembelajaran dengan efektif, efisien, dan membuat siswa senang. Nah, untuk memudahkan pembelajaran daring, saya menggunakan beberapa aplikasi, di antaranya WhatsApp Group, channel YouTube, aplikasi Zoom Meeting, Google Form, dan portal Rumah Belajar dari Kemdikbud. Nah, seperti pembelajaran bahasa Indonesia yang telah saya laksanakan. Pembelajaran bahasa Indonesia semester ganjil di kelas 8. Pembelajaran ini terkait dengan teks berita. Dengan KD 3.1, mengidentifikasi unsur-unsur yang terkandung dalam berita. Adapun tujuan pembelajaran ini adalah siswa diharapkan mampu memahami pengertian berita dan siswa mampu mengidentifikasi unsur-unsur yang terkandung dalam sebuah berita. Pada pembelajaran teks berita ini, saya menggunakan pendekatan crossover learning pada teks berita. Berikut adalah langkah-langkah pendekatan crossover learning pada teks berita. Yang pertama, purpose question, kedua, explore question, dan yang ketiga, share finding. Sahabat rumah belajar, berikut adalah pemaparan lebih jelasnya. Yang pertama, langkah purpose question. Pada langkah ini, saya menyampaikan beberapa pertanyaan terkait pengertian dan unsur-unsur berita kepada siswa melalui aplikasi Zoom Meeting. Dan tidak lupa juga, saya mengirimkan link sumber belajar berupa video melalui YouTube dan portal Rumah Belajar. Kejadian yang hangat diperbincangkan di tengah-tengah masyarakat. Tahukah kalian unsur-unsur teks berita? Unsur-unsur teks berita ada 5W dan 1H, atau biasanya disebut dengan adik Simba. Pada langkah kedua adalah explore question. Pada langkah ini, saya meminta siswa untuk mencari sebuah teks berita singkat dari koran atau majalah yang mereka miliki di rumah. Kemudian menganalisis unsur-unsur berita yang terkandung dalam teks berita tersebut. Langkah ketiga adalah share finding. Pada tahap ini, siswa mengirimkan hasil temuan dan analisis yang mereka lakukan melalui WhatsApp Group. Berita yang berjudul 60 tenaga medis di Kabupaten Tabanan menjalani swab test kedua. Unsur yang pertama ada apa? Yang terjadi dalam peristiwa di atas adalah Sahabat rumah belajar, itu tadi pembelajaran daring dengan pendekatan crossover learning yang telah saya laksanakan. Sahabat, rumah belajar benar-benar hadir sebagai solusi untuk mempermudah guru dan siswa dalam pembelajaran daring. Portal Rumah Belajar dilengkapi dengan berbagai fitur utama seperti sumber belajar, kelas maya,
bank soal, dan lab maya. Selain itu, guru dan siswa juga dapat mengakses fitur pendukung dalam rumah belajar, seperti peta budaya, buku sekolah elektronik, wahana jelajah angkasa, karya bahasa dan sastra, edugame, dan pengembangan keprofesian berlanjut. Perkenalkan, nama saya Desa Yuditi Lengemala. Saya kelas 8, salah satu perwakilan dari SMP Negeri 3 Denpasar. Saya bisa mendownload berbagai buku sekolah elektronik melalui portal Rumah Belajar. Terima kasih Rumah Belajar. Nama saya Niputu Renata Chelsea Astika dari kelas 8A. Saya berasal dari SMP Negeri 3 Denpasar. Saya menggunakan aplikasi Rumah Belajar. Aplikasi Rumah Belajar ini memiliki fitur-fitur yang menarik dan juga bermanfaat untuk kita. Terima kasih. Dengan Rumah Belajar, kita dapat belajar di mana saja, kapan saja, dan dengan siapa saja. Baik, sahabat Rumah Belajar, itu tadi video singkat tentang pembelajaran teks berita yang saya lakukan. Semoga bermanfaat. Terima kasih Rumah Belajar. Sampai jumpa.